Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kalian kaum Gen Z seperti saya atau kaum milenial seperti orang tua saya? Apa kalian tahu, zaman milenial tidak ada bahasa-bahasa gaul atau slang. Mereka hanya menggunakan bahasa baku yang biasa didapatkan dari buku ataupun TV. Pada tahun itu, tidak ada acara TV yang menggunakan bahasa gaul ataupun santai ya. Dan tontonan mereka pun juga terbatas. Komputer sudah ada, tetapi tidak secanggih pada zaman Gen Z terlahir. Nah, pada zaman Gen Z, mulailah zaman yang lebih upgrade, baik secara media digital maupun buku-buku yang lebih beragam dengan kalimat yang lebih berwarna dan gaul. Untuk melihat perbedaannya, yuk mari kita lihat video berikut ini. Perbedaan bahasa perkantoran Jaksel berdasarkan generasinya. Penjualan kita kurang bagus ya bulan ini. Ini turun banget loh. Ada cara yang bisa kita lakukan nggak ya untuk meningkatin penjualan kita bulan depan? Kalau concern saya lebih ke arah marketingnya sih Bu, dimana kita harus mulai beralih dari cara-cara yang konvensional menjadi cara yang lebih digital, yang which sebenarnya akan lebih menguntungkan juga dan juga bisa lebih meningkatkan sales kita. Yes, jadi memang root cause-nya itu ada di marketing activities kita, dimana nowadays itu kita harus switch ke digital marketing. Jadi memang harus ada beberapa adjustment untuk boost sales kita. Mungkin itu workaround yang lagi coba aku untuk propose kali ya. Jujurly kita harus try social media advertisement sih. At least kita dapat awareness dan engagementnya dulu sih, instead of sales. Jadi, apa perbedaannya ya? Contoh, jika anak milenial mengungkapkan isi hati mereka secara langsung, mereka akan berkata, sepertinya kita memiliki masalah, mari kita selesaikan dengan saling berbicara yuk. Nah, sedangkan kalau zaman Gen Z seperti kita akan berkata, kayaknya lo dan I ada problem deh. Apa sih masalah lo? Let me know ya, biar selesai nih, capek tahu lama-lama. Apa perbedaannya? Apa kalian tahu? Yap, perbedaannya millennial to the point with manners, Gen Z to the point with extra time and santai manners menurut zamannya. Terus apakah anak Gen Z jelek secara bahasa dan sikap dalam berkomunikasi? Tidak hanya penyampaiannya yang sedikit blak-blakan, kadang berkesan asal-asalan, tapi tetap maksud dan tujuannya sama-sama baik, menginginkan penyelesaian. Tidak ada yang buruk, tergantung bagaimana cara kita memahami dan mengerti cara-cara milenial dan Gen Z dengan maksud dan tujuannya. Let's be positive. Gen Z merupakan zaman di mana bahasa asing merupakan hal yang keren, bahasa-bahasa gaul baik dari desa sepojok Citayam. Kalian tahu kan Citayam yang masuk ke Jaksel karena MRT pun bisa digunakan. Dan jadilah bahasa anak Citayam merupakan hal yang keren. Gen Z open-minded, tidak ada batasan untuk menerima semua perubahan secara brutal dan tidak ada saringannya. Zaman dimana semua hal bebas diakses, maka penting bagi orang tua untuk menjadi saringannya, which is balik ke orang tua kita si zaman milenial. Bedanya Gen Z dan milenial juga bisa dilihat dari keuangan lo guys, dan karir. Milenial seringkali dianggap sebagai generasi mencari arti dalam pekerjaan mereka, serta cenderung mengejar keseimbangan kerja hidup. Di sisi lain, Gen Z cenderung lebih fokus pada keamanan finansial dan mencari cara untuk menciptakan banyak sumber penghasilan. Terutama dalam pengalaman pelanggan, bagi generasi milenial jauh lebih penting dibandingkan generasi Z dan generasi milenial. Cenderung sangat memperhatikan customer experience atau pengalaman pelanggan saat berbelanja. Generasi ini sangat sensitif terhadap pengalaman pelanggan yang buruk dan lebih cenderung memberikan feedback negatif di media sosial mereka.
Karena milenial memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap pelayanan pelanggan. Mereka akan memberikan perhatian lebih pada brand atau perusahaan yang menawarkan layanan yang memuaskan, guys, dan berkualitas tinggi. Di sisi lain, generasi Z lebih fokus pada efisiensi dan kemudahan. Generasi ini cenderung memilih opsi layanan mandiri atau self-service saat berbelanja. Biasanya mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari tahu terlebih dahulu mengenai suatu produk sebelum melakukannya. Nah, jadi untuk ingin mengetahui lebih lanjut, contoh video tentang perbedaan Gen Z dengan milenial, yuk kita simak video ini untuk keduanya. Untuk memahami perbedaan antara generasi Z dan milenial, bukan hanya sekedar mengeksplorasi dinamika antar generasi, tetapi juga membuka pintu wawasan yang mendalam tentang bagaimana perubahan teknologi dan budaya membentuk pandangan hidup dan nilai-nilai dan pilihan dua kelompok generasi, ya guys. Dalam hidup selalu ada perubahan baik secara komunikasi maupun cara bersikap manusia. Dengan banyaknya kemajuan, maka akan banyak corak-corak bahasa yang baru digunakan karena manusia sama diciptakannya, tapi isi otak jelas berbeda. Dan semua menjadi lebih mudah diakses dengan adanya media digital. Sebagai perubahan tersebut, komunikasi didapat dari media tersebut. Semakin maju, maka semakin mudah dan beragam tentunya. Bijaknya adalah kita ambil positifnya dan buang negatifnya, ya guys. Nah, mungkin segitu saja untuk penjelasan dari saya. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.